Kemudian yang kedua, wa futihatis sama fakanat abwaba, ay tashaqqaqat sama min kulli janib hatta kana fiha sudu wa futuhal abwab fil judran min hauli dzalikal yaum ka qauli ta'ala idzas samaa'u syaqqat wa abara bil madi wa futihat litahaqquqil wuqu'. Kemudian wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Suyirat, gunung dijalankan. Kalau diartikan wasuyiratil jibal, dan gunung-gunung dijalankan. Fakanat saraba, seperti fata morgana. Ayu wa nusifatil jibal wa qal'at min amakiniha. Jadi gunung itu dihancurkan, dicabut dari tempatnya. Maksudnya dijalankan itu dicopot dari tempatnya, dihancurkan. Hatta asbah yakhilu lan nadir fakan annaha syai' wa laysa bi syai' kasarabi yadhunnu ra'ima'an wa laysa bima'in. Qala Tabari sarat al-jibal ba'da nasfiha haba'an munbatta li ainin nadir kasarabi alladhi yadhunnuhu mayyarahu ma'an wa huwa fil haqiqati haba'an. Ya. Gambarannya seperti fata morgana, seperti ketika kita melihat air di padang pasir. Seakan-akan air itu ada, tapi ketika kita deketin tidak ada. Ya. Nanti keadaannya gimana? Wasuyur fakanat sarobah, seperti keadaan fata morgana, yaitu gunung itu benar-benar hancur. Jadi debu berterbangan, tapi ketika kita memegangnya itu benar-benar hilang. Ya. Benar-benar tidak ada. Jadi benar-benar bersih. Hancuran gunung itu sampai cuma kelihatan di mata tetapi tidak bisa dipegang, cuma butiran-butiran debu saja. Ya. Jadi itu tiga keadaan di mana manusia akan adanya hari pembalasan nanti. Ya. Yang pertama ditiupkan sangkakala, kemudian wafutihatis sama, langit dibuka semuanya, dan kemudian wasuyuratil jibal fakanat saraba. Ini keadaan di mana nanti Allah akan membalas amal-amal manusia ketika di dunia. Inna jahannama kanat mirsada, ay inna jahannama tantadhir wa tataraqqabu nuzulauha al-kuffar kama yatarassad al-insan wa yataraqqabu aduwih ya'khudahu ala hini ghirrah. Qala al-mufassirun al-mirsad al-makanu alladhi yarsudu fihi ar-rasid lil adu. Wa jahannama tatarassad a'da'ullahu lita'adzubihim bisa'iriha wa hiya mutaraqqabah wa mutatalli'ah liman yamuru 'alaiha minal kuffaril fujjar litaltaqatihum ilaiha. Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya jahannam, yaitu neraka, kanat mirsada, itu ada kamera pengintai. Mirsad ini bisa diartikan ada yang mengawasi. Ai inna jahannama tantadhir wa tataraqqabu nuzulal kuffar. Ya. Jadi neraka itu menunggu dan mengawasi tamu-tamunya buat orang-orang kafir. Jadi neraka itu sudah menyiapkan dirinya dan merekam setiap amal-amal manusia. Ketika amal mereka buruk, maka akan terekam. Dia masuk kategori akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi tempat pengintai. Jadi kita tidak akan bisa kabur dari rekaman-rekaman itu. Allah mengetahui setiap detik kita, apa yang kita lakukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kemudian berikutnya lit-taghina ma'aba. Nanti ada gambaran ketika di jahanam, ketika di neraka. Ya. Mereka itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Lit-taghin, untuk orang-orang yang melampaui batas. Ya. Jadi tempatnya di mana? Lit-taghina ma'aba. Ai huwa marja wa ma'wa wa manzil lit-taghah al-mujrimin. Ini adalah tempat kembalinya buat orang-orang yang melampaui batas. Orang-orang yang berdosa. Kemudian berikutnya labithina fiha ahqaba.
Labithina artinya adalah berdiam. Fiha di dalamnya ahqaba, dengan waktu yang sangat lama atau panjang. Hukub, ya. Ahqaba jamak dari kata hukub. Jadi di mana kita akan menetap orang-orang yang melakukan maksiat, orang-orang yang tidak mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah, maka dia akan menetap di labithina fiha, akan menetap di neraka itu dengan waktu yang sangat lama. Bahkan ada yang menafsirkan ay makithina finnar duhuran mutatabi'ah la nihayatalah, la nihayatalah. Nah, jadi kita menetap orang yang melakukan maksiat, amal buruk yang sangat, orang-orang kafir itu akan dimasukkan ke dalamnya itu dengan waktu itu tidak khalidina fiha, tidak ada habisnya. Nah, jadi makna ahqaba di sini adalah waktu yang sangat lama, yaitu khalidina fiha. Ada yang berpendapat juga waktunya lama. Tetapi setelah amal buruk dia habis, amal buruk dia sudah dibersihkan semuanya, baru dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ya. Jadi dimasukkan ke surganya Allah itu yang paling rendah. Istilahnya alumnus neraka. Ya. Kita nggak mau jadi alumnus neraka, ya pengennya langsung surganya, walaupun di surga yang paling bawah. Ya. Nanti yang surga paling bawah itu rata-rata banyak buat alumnus neraka, yang orang disiksa terlebih dahulu kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah. Nah, kemudian qala al-Qurtubi ay makitina fin nari ma damatil ahqab ay duhur wa hiya la tanqati kullama madha haqab jaa haqab li an ahqab akhirah la nihayata laha. Qala ar-Rabi wa qatada hadil ahqab la inqidha laha wa la inqita. Jadi ulama-ulama ini berpendapat orang-orang kafir, orang-orang munafik yang dimasukkan ke dalam jahanam, nah, itu tidak ada habisnya. Jadi setelah dosa hukum yang pertama, siksaan pertama, kemudian ada hukum berikutnya, ada siksa berikutnya dan siksa berikutnya. Jadi dengan waktu yang sangat lama. Berikutnya la yadzuquna fiha bardan wala syaraba. Setelah menggambarkan keadaan di neraka, kemudian gambaran keadaan di sana juga, makanan. Ya, la yadzuquna fiha bardan wala syuruba. Dan mereka tidak merasakan di sana itu keadaan yang sejuk, wala syaraba, dan tidak juga dapat minuman, ya. Kecuali aila yadhakuna fi jahannam burudah takhafafu anhum harran nar wala syaraban yaskun atshuhum fiha, ya. Nanti dikasihnya cuma illa hamima wa ghassaqa, kecuali air yang mendidih dan nanah, ya. Bahkan ada dalam pendapat dalam ayat lain min gislin, dikasih minuman itu minuman dari dari darah, mindam furuj seorang pezina, ya. Dikasih darah seorang pezina, kita orang di neraka itu disuruh minum, ya. Ada yang dikasih nanah, ada yang dikasih darah pezina, kita disuruh orangnya disuruh minum, yang orang melakukan maksiat itu. Nah, kemudian jazaa wifaqa, ya. Yang demikian itu adalah akan mendapatkan balasan yang setimpal. Ay aqabahumullahu bidzalika jazaan muwafaqan li a'malihim sayyi'ah, ya. Jadi Allah akan memberikan balasan yang setimpal sesuai yang di dunia. Tetapi ketika seseorang itu melakukan kebaikan, maka Allah akan bisa kasih lebih pahala, ya. Bahkan bisa Allah kasih surganya itu berlimpah-limpah. Tetapi ketika dia melakukan maksiat, itu setimpal dengan amalan dia, maka dipakai kata wifaqa, ya, sesuai dengan amalan dia. Karena apa? Innahum kanu la yarjuna hisaba. Karena mereka itu tidak percaya, ya, tidak mengharapkan adanya hari perhitungan, ya. Mereka mengingkari adanya hari hisab, ya, hanya hari pembalasan. Mereka tidak meyakini adanya hari pembalasan. Jadi mereka santai saja di dunia. Dia menganggap di dunia ini adalah segalanya. Ailam yakunu yatawaqqauna al-hisab wal jaza la yu'minuna bi liqa'illah fajazahumullahu bidzalikal jazaa'al adil, ya. Jadi mereka tidak beriman
dan tidak meyakini bakal bertemu dengan Allah nanti. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Kemudian mereka mendustai, ya, mendustai ayat-ayat Allah, kidzaba, ya, dengan sebohong-bohongnya, ya, dengan berbagai cara. Jadi orang-orang yang tidak mempercayai tentang firman Allah, tentang adanya kitab Allah, dengan kebenarannya Allah, kekuasaan Allah, mereka mencari cara bagaimana orang-orang itu tidak percaya dengan kebenaran Allah, dengan kekuasaan Allah. Ya. Mungkin banyak teori-teori yang diterapkan di sekolah-sekolah, ataupun teori-teori barat, teori Darwinisme contohnya. Ya. Itu supaya kita itu tidak mengakui Allah yang menciptakan kita. Jadi makhluk itu berawal dari monyet. Nah, dari hal-hal seperti itu, supaya kita berpikir makhluk itu berawal dari monyet, dengan teori-teori yang sebenarnya itu gampang kita bantahkan, tapi terkadang dimasukkan ke dalam pendidikan kita, yang sebenarnya kita harus tahu hal-hal seperti itu adalah trik-trik orang-orang yang tidak mempercaya Allah agar menjauh darinya. Nah, makanya mereka memakai cara wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Mereka mendustakan tentang ayat-ayat Allah dengan berbagai cara, sehingga orang-orang itu percaya dengan pemikiran-pemikiran liberal dan lain sebagainya. Kemudian wa kulla syai'in ahsainahu kitaba. Kemudian semuanya itu, ya, wa kulla syai'in, dan setiap sesuatu itu kami catat dalam kitab-kitabnya Allah. Ay wa kullama fa'aluhu min jaraim wa atam dobaknahu fi kitab linujazihim alaih. Ya. Jadi setiap amalan-amalan kita, terkecil apapun, sudah dicatat sama Allah. Ya. Kami catat, nah, baik itu yang kecil, sedang ataupun besar, nah, bakal ketahuan. Ada buku catatannya. Ketika kita menerimanya dengan tangan kiri, nah, berarti hati-hati. Atau kita menerimanya dengan tangan kanan, berarti kemungkinan besar amal kita lebih banyak amal baiknya. Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Maka rasakanlah, dan kami tambahkan, maksudnya tambah siksanya itu, kecuali siksanya apa? Illa adzaba. Tidak akan kami tambahkan kecuali siksanya Allah. Falan nazidakum. Tidak akan falan nazidakum, maka akan ditambahkan, yaitu siksanya. Jadi buat orang-orang kafir ini, buat dirasakan ini adalah gambaran nanti di akhirat. Ya. Jadi ayat ini jelas gambaran tentang yaumul fasl, ya, hari pembalasan. Kemudian adanya yanfakhu fis-sur, ditiupkan sangkakala. Setelah itu dibukanya langit. Kemudian gunung-gunung hancur. Nah, setelah gambaran itu baru gambaran di neraka. Ini adalah gambaran keadaan di neraka. Ya. Sebaiknya kita berpikir dan mentadabburi ayat ini agar kita melaksanakan di dunia ini, melaksanakan kebaikan, sehingga amal-amal kita itu benar di sisi Allah. Nah, jadi ketika kita memahami makna ini, bahwasanya nanti akan ada balasan, nanti keadaan akhirat di neraka seperti ini adalah buat ancaman buat kita. Ya. Kehidupan kita di dunia sebentar, kalau nanti di akhirat itu bakal lama. Ya. Ini adalah gambaran dari ayat 16 sampai ayat 30. Semoga apa yang saya dapat sampaikan ini bermanfaat, khususnya buat diri saya pribadi dan umumnya buat penyimak kajian Sofwatut Tafasir. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wal afu minkum. Summassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.